support student-student asing di Jepang. Jadi teman-teman tinggal langsung ketik aja di Google JASSO Scholarship. Pasti langsung muncul paling atas, dan tinggal diklik, terus pas lagi diklik, teman-teman bisa lihat ada pamflet. Nah, pamfletnya ini bisa di-download gratis. Nah, pamflet ini isinya apa? Kumpulan-kumpulan seluruh scholarship yang ada di Jepang, mulai dari awal tahun sampai akhir tahun pelajaran di Jepang. Dan ini mencakup seluruh Jepang. Jadi, istilahnya nih, jaso itu seperti mangkok yang mengumpulkan banyak banget butir-butir nasi. Itu semuanya tuh beasiswa dikumpulin jadi satu di situ. Jadi teman-teman kalau cari beasiswa, saya sarankan langsung aja ke website-nya Jaso. Soalnya gampang banget. Dulu saya juga dapetin beasiswa Kyoritsu itu dari website-nya Jaso. Nah, kalau misalnya Jaso ini, di website-nya Jaso ini teman-teman juga nggak ketemu, di kampus juga nggak ketemu. Sebenarnya nggak mungkin sih nggak ketemu, pasti ada. Tapi andai kata nggak ketemu, teman-teman bisa cari di internet. Nah, tapi ini syaratnya adalah teman-teman harus lancar bahasa Jepang dulu, harus lancar ketik bahasa Jepang juga. Soalnya, biasanya meskipun yang ditujukan adalah orang asing, beasiswanya, tetap teman-teman harus carinya pakai bahasa Jepang. Kalau nggak muncul. Biasanya kayak gitu. Nah, oke, setelah itu kita mau lihat yang selanjutnya. Boleh diklik. Maaf Kak, sinyalnya agak terkendala. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, oh oke, iya yang ini. Nah, sekarang ini adalah tips dari saya untuk bisa mendapatkan beasiswa dengan rute cadangan. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, saya udah apply beasiswa tuh berkali-kali, dan rata-rata ini nih yang paling penting. Yang pertama, setidaknya teman-teman memiliki N2. Apa sih N2 itu? Jadi di dalam bahasa Jepang, itu ada yang namanya lisensi. Sama seperti lisensi bahasa Inggris, misalnya TOEFL. Tapi kan kalau TOEFL itu berdasarkan skor. Nah, kalau bahasa Jepang, itu kita sebutnya JLPT dengan 5 level. Level N5 sampai N1. N5 ini yang paling rendah, jadi teman-teman cuma bisa bahasa Jepang dengan kosakata-kosakata pendek. Tapi kalau N1 ini yang paling fasih. Nah, N2 ini itu di bawahnya fasih. Ya, bisalah berkomunikasi sehari-hari dengan level seperti itu kalau N2. Nah, ini penting kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman bahasa Jepangnya bagus, orang Jepang itu pola pikirnya seperti ini. Oh, ini orang dari Indonesia jauh-jauh datang ke Jepang, nggak bisa kanji. Kanji itu aksara Cina ya. Nggak bisa kanji, nggak bisa hiragana, katakana, tulisan Jepang semuanya buta, tapi dia sekarang udah bisa N2 dalam kurun waktu 1 tahun gitu misalnya. Wah, ini orang sangat berjuang ya, gitu. Nah, perjuangannya itu loh yang dilihat sama orang Jepang. Nah, terus setelah wajib memiliki N2, ini esai lebih penting daripada resume. Pada saat teman-teman apply beasiswa, itu biasanya di website beasiswanya itu tolong download file-file ini lalu diisi, terus di email gitu. Nah, file-filenya itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah resume. Resume itu seperti latar belakangnya teman-teman. Dari sekolah mana dulu, lulusan apa, terus orang tuanya tinggal di mana, pendapatannya berapa, itu semuanya latar belakang. Nah, terus yang kedua adalah esai. Nah, esai ini yang paling penting. Resume teman-teman itu dilihat, itu cuma sekedar kayak, oh, ini bukan orang berbahaya, gitu. Tapi kalau esai, itu sangat-sangat dilihat, kayak sama aja kayak bahasa Jepang tadi, JLPT tadi. Teman-teman akan dilihat seberapa sih teman-teman ini bisa berusaha belajar bahasa Jepang. Oh, dia esainya bagus banget. Grammarnya nggak ada yang salah.
kosakatanya juga sangat rapih, sopan, terus tujuan tulisannya tuh jelas, terus kalimat-kalimatnya tuh benar-benar mengandung makna. Ini nih yang dilihat. Jadi selama ini saya juga mendapatkan beasiswa karena dulu guru saya waktu di sekolah bahasa Jepang, itu dia bilang, kalau esai itu yang paling penting dalam mendapatkan beasiswa. Jadi esainya aja nih, bukan esainya aja sih ya, esai ini yang harus benar-benar diperhatikan. Nah, terus yang terakhir, lancar dan sopan saat wawancara. Kalau teman-teman memiliki N2, kalau teman-teman memiliki esai yang bagus, resumenya juga udah perfect. Tapi kalau teman-teman memiliki attitude yang jelek, udah buyar semuanya, gagal total. Jadi, pas lagi nanti di wawancara, karena pas kita apply beasiswa, kalau udah lulus dokumen, biasanya kita dipanggil untuk wawancara. Pas lagi wawancara, teman-teman duduknya ngasal-ngasalan, terus misalnya rambutnya berantakan, ngomongnya belepotan, udah nggak akan dapet gitu. Jadi, wawancara juga sangat penting, kayak gitu. Nah, jadi pembicaraan kita sampai di sini ya, yang berat-berat. Nah, mulai dari sekarang kita mau bicara yang lebih ringan. Oke, boleh diklik selanjutnya. Nah, seperti apa sih hidup di Jepang itu? Saya dari 2014 sampai sekarang udah tinggal di Jepang, jadi udah 6 tahun. Nah, udah banyak deh lika-liku hidup di sini. Dulu saya tinggal di Tokyo, terus sekarang pindah ke Hokkaido. Nah, ini boleh dilihat ya gambarnya dari yang sebelah kiri atas. Ini waktu saya datang ke Halloween party di Shibuya. Rame banget, terus banyak banget orang Jepang yang playing kostum gitu. Nah, terus yang di tengah, ini waktu saya ikutin seperti festival dari 200 negara. Banyak banget orang asing di sana. Terus yang sebelah kanan atas, ini waktu saya diterima di Universitas Obihiro, di Universitas Negeri di Jepang. Terus yang bagian bawah nih, dua kiri kanan, ini adalah seperti gambaran winter di Obihiro. Jadi di daerah tempat saya tinggal itu, winternya sangat dingin, bisa sampai minus 20. Terus saljunya itu bisa numpuk sampai 1 meter. Jadi kalau lagi winter, pemandangannya kayak gini. Oke, boleh diklik selanjutnya. Nah, sekarang kita mau berbicara dulu tentang dukanya. Apa sih dukanya tinggal di Jepang? Yang paling pertama udah pasti ya, jauh dari keluarga dan sahabat. Untuk bolak-balik Jepang-Indonesia itu minimal harus punya 5-6 juta. Apalagi kalau saya tinggalnya kan di Hokkaido. Dari Tokyo itu harus naik pesawat lagi 2 jam. Jadi kalau di total-total bisa 10 juta untuk ketemu orang tua dan teman-teman. Aduh, mahal banget. Jadi nggak bisa selalu pergi gitu, nggak bisa sering-sering ketemu. Karena saya kan bukan anak sultan, saya bukan Atta Halilintar gitu kan, jadi nggak bisa pergi sering-sering. Terus setelah itu, kadang sulit berkomunikasi dengan orang lokal, maksudnya di sini orang lokal adalah orang Jepang ya, karena pada saat awal-awal kita baru belajar bahasa, orang Jepang itu kan nggak bisa bahasa Inggris, jadi kita harus paksa banget diri kita untuk bisa bahasa Jepang. Nah, di situ kadang-kadang ada kesulitan, tapi nggak masalah sih, itu kan yang namanya proses. Jadi, di-enjoyin aja. Nah, terus yang ketiga adalah harus melakukan semuanya sendiri. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang duka, bisa dibilang suka ya, tergantung orangnya seperti apa. Tapi, dukanya adalah teman-teman kalau mau makan sendiri, ke restoran sendirian, belanja sendirian, ngapa-ngapain sendirian, jadi semuanya serba sendiri. Jadi kadang-kadang ada hari-hari di mana kita ngerasa kesepian gitu. Terus yang terakhir, udah pasti banget saya kangen makanan Indonesia. Sambal, tempe, ayam goreng kuning, itu udah pasti nggak ada di Jepang, kecuali teman-teman di kota gitu. Di Tokyo ada restoran Indonesia, tapi kalau di tempat saya tinggal tuh nggak ada sama sekali. Jadi ya, begitu dukanya, kangen masakan Indonesia. Dan ini satu lagi untuk teman-teman yang Muslim, ini saya udah tanya ke teman saya yang Muslim ya, dukanya apa sih tinggal di Jepang? Yang pertama, udah pasti sulit mendapatkan makanan halal untuk daerah tertentu. Kalau di kota-kota besar, udah banyak ya supermarket yang menyediakan makanan halal. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu, biasanya yang di tempat yang nggak ada orang asingnya, itu susah banget. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita mau lihat ke sukanya. Boleh diklik? Nah, sukanya adalah yang paling pertama udah pasti bisa mendapatkan pengalaman yang tidak bisa ditemukan di Indonesia.
Pengalamannya ini tuh banyak banget sampai saya nggak bisa ya tulis satu-satu. Karena nanti bisa jadi satu sesi sendiri gitu, terlalu panjang. Pokoknya intinya, saya bisa lihat shrine atau temple-temple yang ada di sini, yang nggak ada di Indonesia, itu bisa dilihat. Budaya-budaya Jepang, kimono, dan lain-lain, itu semuanya tuh indah-indah banget gitu, bagus banget, dan nggak bisa kita lihat di Indonesia. Terus yang kedua, saya bisa fasih bahasa Jepang. Nah, fasih karena Jepang nggak begitu bisa bahasa asing, jadi kita mau nggak mau, force diri kita untuk bisa bahasa Jepang. Nah, di sini udah tulis dan Inggris. Maksudnya adalah ketika teman-teman masuk ke sekolah bahasa, teman-teman kan akan ketemu dengan orang-orang luar negeri banyak gitu kan. Terus biasanya kalau belum bisa bahasa Jepang, teman-teman akan paksa diri teman-teman untuk berbicara pakai bahasa Inggris. Jadi dengan otomatis gitu ya, bahasa Inggrisnya juga jadi improve kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, memiliki banyak teman dari mancanegara. Ini boleh dilihat fotonya yang sebelah kanan bawah. Ini saya waktu itu di Takushoku University, presentasi mewakilkan Indonesia, budaya Indonesia. Nah, teman-teman saya yang lain ini dari 24 negara sebanyak itu. Kita presentasi tentang negara kita masing-masing di depan orang-orang Jepang. Nah, itu fun banget dan benar-benar salah satu memori yang nggak bisa saya lupain sampai sekarang. Terus, yang selanjutnya adalah kita jadi mandiri. Karena melakukan apa-apa sendiri, kita jadi mandiri. Terus nanti ke depannya kita juga jadi bisa mengatur keuangan sendiri, terus bisa masak sendiri, dan lain-lain. Terus yang terakhir, ini kita bisa bebas. Nah, maksud bebas di sini adalah bebas yang positif ya. Jadi kayak misalnya dulu di Indonesia, waktu masih SMA, saya pengen coba belajar masak gitu misalnya. Tapi karena di dapur itu selalu ada mama, dan mama selalu masak, nggak mau ganggu, jadi kita nggak bisa belajar masak gitu. Nah, tapi kalau di Jepang, teman-teman punya waktunya sendiri, punya dapur sendiri, jadi bisa belajar masak, kayak gitu. Jadi lebih bebas. Nah, itu dia sukanya dan dukanya. Sekarang, yang terakhir untuk penutup, saya mau kasih pesan ke teman-teman yang mau sekolah di Jepang. Nah, ini dia pesannya. Lihat ke dalam, bukan keluar. Maksudnya apa? Jadi kayak gini. Saat teman-teman mau kuliah jauh, apalagi di Jepang dengan biaya super fantastis kayak tadi yang saya udah kasih tahu. Teman-teman harus memiliki motivasi yang benar-benar kuat gitu. Jadi lihat ke diri kalian sendiri, kalian tuh motivasinya apa sih keluar? Maksudnya ke Jepang, bukan melihat keluar. Jadi melihat keluar itu maksudnya kayak teman-teman ngefans sama Jerome Pauline gitu misalnya. Wah, dia udah di Jepang, dari Indonesia, full beasiswa, di Waseda lagi top university gitu kan. Terus dia juga bisa jadi YouTuber, sekarang udah terkenal. Aku juga mau kayak dia gitu. Sebenarnya nggak apa-apa memiliki motivasi seperti itu untuk ke Jepang. Cuma, kita nggak tahu ya sampai kapan kita bisa ngefans sama Jerome Pauline. Bisa aja teman-teman itu 2 tahun atau 3 tahun kemudian udah nggak ngefans lagi sama Jerome Pauline, ya kan? Siapa yang tahu? Kalau misalnya teman-teman udah nggak ngefans, bisa aja teman-teman tuh kayak kehilangan motivasi gitu. Aduh, awalnya kan Halo gue, Kak, halo? halo. Waktu tinggal 1 menit lagi. Oke, iya, udah. Oke, kayak gitu. Jadi, jangan ngelihat ke orang lain, tapi ngelihat ke diri kita sendiri, kita mau ngapain ke Jepang. Kayak gitu. Oke, jadi sekian. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti saya jawab di sesi tanya-jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber yang pertama, Kak Dira. Mohon Sama-sama. maaf juga, ya mungkin di tempat saya jaringannya kurang bagus. Untuk Kak Panitia nanti dimohon baca pertanyaan yang pertama tadi. Ya karena saya keluar masuk tadi, mohon maaf. Ya harap dimaklumi ini jaringan di tempat saya ini kurang bagus. Oke, sip. Selanjutnya untuk materi kedua, Kak Deli, kepada Kak Deli disilakan. Dengan durasi waktu yang sama yaitu 30 menit. Dimulai dari sekarang. Halo, selamat sore, selamat malam teman-teman semua yang ada di Indonesia dan di Jepang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Hari ini bisa
mungkin sedikit sharing pengalaman saya dalam dalam apply beasiswa Monbuka Gakusho dan sedikit tips trik serta pengalaman hidup di Jepang gitu kali ya. Oke. Oke. Apakah kelihatan di layar teman-teman? Belum, Kak. Belum? Belum, Kak. Ya. Oke. Oke, sudah. Sudah? Oke. Ya, sudah, Kak. Oke, kita mulai kalau gitu ya. Jadi seperti tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, nama saya Gineste Daeli, umur saya sekarang 21 tahun, sekarang saya berstatus sebagai mahasiswa tahun ketiga di Universitas Teikyo, jurusannya Business Management. Saya datang ke Jepang sebagai penerima beasiswa Monbuka Gakusho yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Diera. Terima kasih Kak, sudah dijelaskan. Semoga informatif juga untuk teman-teman. Sejak saya sampai di Jepang, tahun 2017, April 2017, sampai sekarang, saya masih berdomisili di Tokyo. Hanya pindah-pindah, masih prefektur Tokyo, tapi pindah tempat kayak kabupaten gitu, pindah kota, tapi masih provinsi Tokyo, kayak gitu kira-kira. Seperti itu. Oke. Sedikit penjelasan pendidikan. Tahun 2016, saya lulus dari SMA, lalu sempat masuk ke Institut Pertanian Bogor, yang sudah tadi dijelaskan oleh moderator. Lalu sambil saya masuk di IPB, di Fakultas Agronomi dan Hortikultura, saya mencoba beasiswa Monbuka Gakusho ini. Dan tadi juga dijelaskan ada tulisan Turkiye Burslari Scholarship, itu adalah beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Turki. Tipenya mirip seperti Monbu, hanya ini dari pemerintah Turki. Saya coba dua itu sambil saya mulai kuliah di IPB, seperti itu. Kemudian, puji Tuhan, dua-duanya dapat, tapi setelah saya berdiskusi dengan orang tua, dengan teman-teman dekat, dan berpikir sendiri, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil Monbuka Gakusho, dan saya melepas beasiswa dari pemerintah Turki. Jadi tanggal bulan 12 2016 saya keluar dari IPB. Lalu di bulan April tahun 2017 saya masuk ke sekolah bahasa. Saya belajar bahasa Jepang di sana selama 1 tahun, lalu saya lulus. Karena di Monbuka Gakusho ini, saya lulus dalam program D2 atau college. Jadi saya setelah lulus bahasa Jepang, saya lanjut ke college, bukan ke D3 atau Kouseng dalam bahasa Jepang, atau university, seperti itu. Saya masuk ke satu sekolah yang bernama Tokyo School of Business. Saya belajar business management yang fokusnya waktu itu ke menjadi konsultan untuk unit kecil menengah, UKM, bisnis kecil menengah, seperti itu. 2 tahun, sampai tahun ini di bulan Maret kemarin, saya lulus, lalu saya perpanjang beasiswa saya di Monbuka Gakusho. Puji Tuhan itu juga berhasil diperpanjang. Saya lanjut ke Universitas Teikyo dengan fakultas yang sama, Fakultas Ekonomi, jurusan Business Management, dari tahun ketiga. Jadi sekarang saya tahun ketiga di Teikyo University, dan rencananya akan lulus 2 tahun lagi, tahun 2022, bulan Maret. Demikian. Oke. Untuk topik kita hari ini, sudah diberikan hint dari teman-teman yang mengadakan national webinar ini. Jadi akan saya bahas 3. Yang pertama, macam-macam beasiswa.
Yang kedua, tips and trick. Serta yang ketiga, pengalaman, suka dan duka kehidupan di Jepang. Seperti itu. Oke, masuk ke yang pertama. Tadi juga Kak Diera sudah jelaskan beberapa ya, berdasarkan apa beasiswa dapat dibagi menjadi A, B, C, berdasarkan apa A, B, C, seperti itu. Setelah saya coba bikin presentasi ini, saya pikir ada cukup banyak kemungkinan untuk membagi beasiswa berdasarkan beberapa tipe gitu. Nah, dari beberapa itu saya coba kerucutkan menjadi tiga jenis. Yang pertama, berdasarkan biaya yang di-cover. Maksudnya, pemberi beasiswa memberikan dana untuk apa saja gitu. Nah, yang pertama ada yang full. Full itu berarti mencakup biaya kuliah, biaya hidup, tiket pesawat, dan lain-lain. Ada juga yang kedua, itu parsial atau tidak full, sebagian. Mungkin biaya hidup doang, atau mungkin biaya kuliah doang gitu. Bisa juga biaya kuliah hanya sebagian atau biaya kuliahnya full seperti itu. Kalau beasiswa Monbuka Gakusho itu masuk ke kategori yang full seperti itu. Mungkin kalau yang tadi Kak Diera sempat jelaskan beberapa, mungkin itu masuk ke parsial. Saya bagi lagi, kalau berdasarkan institusi bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, beasiswa ini diadakan oleh pemerintah. Saya coba cari-cari pun di internet, pemerintah itu juga bisa dibagi pemerintah pusat, contohnya itu kementerian gitu, Monbuka Gakusho, Max. Monbuka Gakusho ini dalam bahasa Jepang, kalau di bahasa Indonesia kan artinya Kemendikbud gitu. Lalu ada juga Joint Japan World Bank Graduate Scholarship Program, ini bekerja sama antara kementerian tadi Monbuka Gakusho, Kemendikbud Jepang, dan World Bank. Lalu ada juga beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah, tapi skupnya lebih kecil, udah lebih mengerucut, yaitu dari satu prefektur. Contohnya ada beasiswa dari prefektur Aichi, seperti itu. Yang kedua, institusi yang non-pemerintah, NGO, gitu. Bisa dari company, atau dari university, gitu. Nah, ada satu beasiswa yang menarik dari satu perusahaan, namanya Mitsui Busan Scholarship. Ini juga mengcover biaya hidup, biaya kuliah, tiket, full. Di Indonesia juga ditawarkan, tapi persaingannya sangat ketat. Saya coba ini juga waktu saya kelas 3 SMA, tapi saya gagal di screening pertama. Ya, itu sudah gagal, sedih. Seperti itu. Yang terakhir, dapat dibagi juga berdasarkan apakah tidak ada tanggung jawab kita sebagai penerima beasiswa atau awardee. Yang pertama, kalau ada, berarti ini terikat. Apa sih maksudnya terikat? Terikat itu bisa berarti kita memiliki ikatan dinas. Contohnya, ada beasiswa dari LPDP. Setahu saya, penerima beasiswa ini tuh setelah menyelesaikan masa studi di negara yang dituju, mereka wajib kembali ke negara asal untuk berbakti dalam kurun waktu tertentu, seperti itu. Atau bisa juga terikat dalam arti tidak boleh bekerja paruh waktu, tidak boleh ambil part-time job, karena kamu sudah mendapat beasiswa, jadi kamu harus cukupkan dirimu dengan apa yang sudah kami beri, ibaratnya gitu. Ada juga yang kedua, yaitu bebas, yang berarti tidak ada ikatan dinas, contohnya beasiswa Monbuka Gakusho tadi, bisa juga bekerja paruh waktu, asal teman-teman udah mendapatkan lisensi untuk bekerja paruh waktu, dan lain-lain, seperti itu. Oke. Yang kedua, cukup menarik, tips trik lolos seleksi beasiswa. Nah, sebelum masuk, saya mau sedikit jelaskan lagi. Dari sekarang, saya akan jelaskan beberapa tips dan trik, tapi ini dari sudut pandang saya, pertama sebagai penerima Max Scholarship atau Monbuka Gakusho ini, yang berarti beasiswa ini full. Lalu, saya mulai dari D2, bukan dari S1. Gitu. Jadi mungkin experience teman-teman yang langsung S1 akan berbeda dengan saya, seperti itu. Ini sudut pandang saya. Saya penerima beasiswa dari D2 ke S1, berhasil diperpanjang satu kali. Beasiswa ini berasal dari pemerintah.
tidak ada ikatan dinas, seperti itu. Masuk kita ke tips and trick-nya. Pertama, ingatlah bahwa Google adalah teman kita semua. Kita harus bisa, minimal bisa, paling bagus kalau jago browsing gitu. Kenapa sih harus kayak gitu? Dari browsing, menurut saya Google itu memberi informasi jauh banyak, jauh lebih cepat, dan mungkin jauh lebih up para senior yang sudah menerima beasiswa sebelumnya. Gitu. Ini saya lakukan waktu saya mencari beasiswa kuliah ke luar negeri dan mendapatkan beasiswa. Oh, ada nih beasiswa full ke Jepang namanya Mambuka Gakusho. Oh, apa aja persyaratannya, DLL-nya, saya cari semuanya dari Google gitu. Mari kita budayakan membaca, dan juga jangan lupa cari informasi sebanyak-banyaknya sebelum berperang. Nanti ini juga akan dijelaskan kenapa ini berguna. Lanjut. Nah, tadi menarik ya, Kak Diera sedikit membagikan pengalamannya bahwa dia ingin daftar beasiswa Mambuka Gakusho, tapi kelewatan deadline-nya gitu, tanggalnya terlewat gitu. Nah, ini tuh hal-hal yang kayak cukup sepele, cukup kecil, tapi dampaknya itu besar gitu untuk kita. Seberapa besar kehidupan kita ke depannya itu bisa berubah hanya dengan kita miss satu tanggal saja gitu. Jadi, rata-rata tips dan trik yang akan saya berikan ini, semua orang mungkin tahu kayak, ya ini mah nggak ada rahasia-rahasianya gitu, ini mah kita semua juga tahu gitu. Mungkin akan banyak, tapi kebanyakan dari informasi atau beberapa tips yang akan saya berikan ini, kadang kita sepelekan gitu. Jadi harapannya hari ini tuh bukan menemukan tips and trick yang baru, yang wow, nggak pernah ada di Google, bukan itu, tapi lebih ke pahami betapa seriusnya hal-hal yang mungkin kelihatan sepele ini gitu. Oke. Cari dan tanggal penting. Contoh-contoh tanggal penting. Tanggal pendaftaran beasiswa, tanggal ujian tulis, tanggal wawancara, dan tanggal-tanggal pengumuman tiap seleksi tersebut gitu. Lalu pastikan juga tanggal-tanggal tersebut tidak terbentur dengan tanggal penting lain. Pengalaman saya, cadang JLPT N4 atau pembaptisan di gereja. Saya beragama Kristen. Di agama saya, ketika kita sudah berumur cukup, ada satu kegiatan di mana itu menjelaskan bahwa ya ada yang pernah dengar, ada yang enggak, tapi ada satu acara ini penting untuk saya, dan saya juga mendaftar N4, ini cerita masih Indonesia ya, saya daftar JLPT nih, N4 di Indonesia gitu. Saya daftar itu dan saya mengikuti, sebelum dibaptis itu kita perlu belajar dulu gitu. Saya mengikuti pembelajaran, waktu berlalu, terus ternyata masuk ke Desember. Tanggal ujiannya itu di Desember. Saya lupa tanggalnya, cuma bulan Desember. Terus saya baru tahu, hari pembaptisan saya itu adalah hari ujian gitu. Karena saya lalai dalam memastikan apakah tidak ada tanggal yang terbentur, akhirnya saya harus memilih dua yang cukup krusial dalam hidup saya gitu. Saya waktu itu sudah tahu saya ingin mendaftar beasiswa di beasiswa tersebut. Kalau nilai rapor kita masih bisa mendaftar dengan JLPT. Levelnya ada beda-beda gitu sih. Saya lupa, kayak itu beda tiap D2, D3, atau S1 gitu-gitu. Jadi saya pikir kalau seandainya nilai rapor saya aduh gitu, wah nggak bisa gitu. Saya masih bisa backup dengan JLPT. Ternyata ini tuh bukan gitu. Jadi mohon cari dan catat tanggal-tanggal penting. Pastikan tidak terbentur dengan tanggal penting lainnya. Gitu. Ini dia JLPT. Japanese Language Proficiency Test. Dalam bahasa Jepangnya Nihongo no Ryoku Shiken gitu.
Lanjut. Persiapkan diri dan dokumen. Sertifikat apa yang dibutuhkan? TOEFL, IELTS, JLPT. Pada saya dengan JLPT saya tidak sertakan jadi menurut saya kalau JLPT ada maka itu baik. Tapi kalau tidak ada, tenang saja, harapan masih ada. Nilai rapor UN. Apa kabar ya nilai rapor kita? Gitu. Kalau jelek, apakah masih bisa diperbaiki sebelum kepalang tanggung? Misalnya masih kelas 2 SMA nih, atau kelas 1 SMA. Masih bisa diperbaiki. Kalau biasa aja, B aja nih biasa aja. Kalau biasa aja, apakah mungkin saya buat lebih bagus lagi gitu untuk memastikan saya mendapatkan beasiswa ini gitu misalnya. Atau apakah nilai rapor saya bagus? Kalau bagus, lalu gimana caranya untuk mempertahankan ini supaya nggak terjun payung? Ujian tulisnya bagaimana? Apa saja yang perlu saya persiapkan untuk ujian tulis? Kembali lagi ke tips and trick yang pertama, Google adalah teman kita semua. Maka budayakan browsing gitu. Apakah saya bisa mendapatkan contoh soal-soal tahun lalu di Google? Seperti itu juga mungkin baik kalau dipikirkan. Bagaimana dengan interview? Salah satu bentuk dari persiapan diri. Kak, interview nggak ada gambaran sama sekali. Lari ke Google. Menurut saya, jawaban yang baik adalah jawaban yang ringkas, menguntungkan kedua pihak, yaitu kita sebagai penerima beasiswa dan pihak pemberi beasiswa, serta enggak ngawang-ngawang gitu. Kita misalnya diberi beasiswa nih, kalau diberi benefitnya dibiayain AB. Tapi sebagai pemberi beasiswa, mereka untung apa kalau mereka pilih kita dibanding pilih yang lain? Nah, jadi pastikan jawaban yang kita berikan itu tentu saja nggak bohong sih. Maksudnya kayak, saya ingin membangun negara, begitu saya kebalik dari S1 gitu. Tapi ternyata nggak ada niat sama sekali. Niatnya S1 mau tinggal di Jepang. Saya tuh juga lebih baik dihindari. Jadi, cari jawaban yang ringkas, menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya, cara saya jawab itu ada kayak, dengan saya berada di Jepang, saya orang Indonesia, mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada orang Jepang, diharapkan di situ juga bisa terjadi pertukaran budaya, dan orang Jepang pun bisa punya world view, kayak, oh, ada lain loh di luar Jepang, seperti itu. Jadi keberadaan saya diharapkan juga bisa menguntungkan Jepang itu sendiri, misalnya gitu. Terus nggak ngawang-ngawang. Misalnya pulang ke Indonesia, saya mau jadi presiden, mau bangun Indonesia, yang masih abstrak, asal ngomong, ya kalau bisa itu dihindari. Gitu. Persiapkan diri sejak dini. Juga ukur diri dengan logis. Apakah saya berpeluang? Gitu. Jangan sia-siakan waktu teman-teman untuk hal yang kemungkinan tidak akan mungkin terjadi. Sedikit peluang pun itu berarti masih ada peluang. Tapi kalau sudah tidak ada sama sekali, ya lebih baik, mungkin sedih 1 minggu, tapi setelah itu berbijaksanalah. Cari peluang yang lain kalau memang ini sudah tidak mungkin, seperti itu. Contohnya tadi yang sudah Kak Diera sampaikan, beberapa beasiswa-beasiswa yang ada selain beasiswa Monbuka Gakusho gitu. Oke, masuk. Ini lebih ke teknis karena lebih ke teknis kali ya. Menurut saya, detail itu penting. Maksudnya apa? Pertama, ikuti semua perintah yang tertulis, misalnya ada laman Monbuka Gakusho. Ikuti semua perintah yang tertulis di laman tersebut. Contoh, 1. Dokumen dibuat dalam kertas ukuran A4. Harusnya A4 saya underline, mohon maaf. A4. Pertanyaannya, apakah boleh kalau kita serahkan dokumen dalam ukuran A5? Tentu tidak kan? Tentu kemungkinan nilai kita merosot dibanding orang lain, karena dari situ aja kita udah hazure, udah salah gitu, udah nggak memenuhi kriteria.
Kedua, dokumen jangan, ini saya ambil dari website embassy Jepang di Indonesia, ya itu. Dokumen jangan di staples, jangan dijilid, jangan dilubangi agar tidak tercecer. Pertanyaannya, apakah boleh di staples? Apakah boleh dimasukkan ke dalam file? Jawabannya tidak, cukup diklip. Hal-hal kecil seperti ini yang bisa ada kemungkinan gara-gara, wah nih anak di staples. Dan bisa aja nilai rapor kita A+ semua gitu. Lalu, tulis sudah menerima beasiswa maupun kepada pemberi beasiswa melalui email. Contohnya, fotokopi sertifikat kemampuan bahasa milik saja dalam kurung tidak berarti kalau kita tidak memberikan, kita kira-kira gitu kali ya. Nah, untuk ujian tulis dari saya, berlatihlah soal-soal tahun lalu. Ada di internet, saya dulu juga cari dari internet. Google saya. Memberi impresi bahwa saya serius loh ingin dapat beasiswa ini gitu. Walaupun nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, yuk kita pergunakan Google Translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang atau bahasa Inggris ke bahasa Jepang gitu. Terus kita hafalin. Pas wawancara, self introduction-nya dalam bahasa Jepang. Keren. Lalu jangan datang dengan kepala kosong. Yang kita pengen buat pemberi beasiswa itu yakin bahwa kita tuh serius mau dapat beasiswa ini gitu. Berlatih 1000 kali supaya nggak ada slow motion jadi lambat gitu ngomongnya, nggak, biar pas, pace-nya pas gitu. Terus jangan buat kabur interviewer gitu. Nah, cari partner berlatih wawancara, mungkin itu membantu dalam mengatasi kegugupan atau kumur-kumur gitu. Nah, lalu tips and trick yang mungkin jarang kepikiran. Menurut sampai niat hati kita, orang tua, di waktu kita pertama kali mau mendaftar beasiswa. Misalnya, Ma, Pak, Bu, Pak, saya tertarik untuk daftar beasiswa ini, dan kemungkinan saya kalau dapat akan pergi ke Jepang. Gitu, supaya mereka juga bisa mempersiapkan hati untuk melepas kita. Saya pernah dengar kasus, karena orang tua tidak setuju, akhirnya penerima beasiswa itu ada yang cancel gitu, jadi dia nggak jadi berangkat hanya karena tidak mendapat persetujuan dari orang tua. Gitu. Lalu buka mata juga peluang yang lain, jangan stuck di satu scholarship aja gitu. Nah, persiapkan diri seandainya lolos, persiapkan diri juga seandainya tidak lolos. Mengapa? Karena kuliah ke luar negeri itu tidak mudah. Yang terakhir, selalu berdoa di setiap fase yang teman-teman lalui. Oke, terakhir pengalaman kehidupan di Jepang. Oke, ini ceritanya saya ada peta dunia nih. Dari saya lahir sampai tahun 2017, saya di Indonesia di Tangerang, lahir besar di Tangerang. Lalu tanggal April 2017 saya ke Tokyo gitu. Umur saya waktu itu 18 tahun kali ya. Gitu, 18 tahun. Nah, duka dulu biar yang sukanya nanti gitu. Duka dulu ya. Kita jadi mandiri. Kenapa mandiri? Karena urus semuanya sendiri. Masak, cuci baju, bersihin rumah, buang sampah, kontrak barang-barang, kontrak HP, kontrak rumah, kontrak wifi, kontrak komuter pas gitu untuk kereta, lalu juga harus urus kalau mau pindahan. Saya udah
2 kali pindahan, semua saya urus sendiri gitu. Tentu ada bantuan dari teman, tapi mainly saya yang harus bertanggung jawab untuk diri saya. Urus pindahan ke real estate, cari rumah yang cocok untuk kita, mencari furniture yang cocok untuk kita, datang ke kelurahan di lokasi rumah yang lama untuk memberitahu saya keluar, terus nanti di lokasi kelurahan yang baru, ini saya masuk, gitu-gitu. Lalu urus untuk sekolah, untuk masuknya, untuk keluarnya, mengurus biayanya, ujian. Kira-kira ini gambaran yang saya dapat, semuanya itu harus saya urus sendiri. Gitu. Lalu belajar mandiri juga dalam urusan money management. Nah, tidak seperti di Indonesia, di sini, kampus di sini, kita tidak bisa ngutang di warung, gitu. Jadi pastikan, jadi kalau teman-teman nggak ada uang, ya nggak bisa ngutang. Gitu. Kartu kredit kan, kali ya, kalau gitu. Lalu, mandiri dalam hal mengelola waktu. Nggak ada mama yang bangunin lagi pagi-pagi kalau udah telat sekolah, nggak ada. Semua sendiri. Lalu juga dukanya, untuk saya duka sih, belajar bahasa baru gitu. Saya datang ke Jepang bukan karena saya suka Jepang, tapi maksudnya bukan suka Jepang. Saya bukan penggemar anime, saya bukan fan garis keras manga gitu, bukan, atau J-pop, bukan juga gitu. Jadi untuk saya belajar bahasa Jepang itu juga cukup hal yang duka karena menurut saya gitu, ini salah satu skill untuk bertahan hidup di Jepang. Kayak yang tadi Kak Diera bilang, kalau nggak bisa bahasa Jepang, hidup di Jepang tuh susah, karena orang Jepang kebanyakan tidak lancar dalam berbahasa Inggris, gitu. Lalu duka lagi, tadi juga sudah dijelaskan ya, masakan halal atau masakan Indonesia tuh jarang. Walaupun saya merasa di Tokyo pun sedikit, tapi kelihatannya dari penjelasan tadi, di Hokkaido masih lebih sedikit lagi ya. Jadi mungkin harus lebih bersyukur kali ya saya. Jadi mungkin kalau susah cari, opsinya adalah buat sendiri di rumah atau cari ke restoran yang khusus, restoran khusus Indonesia, masakan Indonesia, atau restoran yang ada logo halal gitu. Lalu dukanya ada culture shock, orang Jepang yang individualis, orang Jepang yang sangat bertanggung jawab, sedangkan saya agak-agak ya gitu, awal-awal. Orang Jepang yang sangat tepat waktu, orang Jepang yang super sopan, apalagi sama orang yang baru pertama kali bertemu, terus juga nggak forward, apa yang ingin dia sampaikan, gitu-gitu, jenis culture shock yang kayak ini. Terus juga mungkin dukanya, karena dia juga jadi individualis gitu. Terus juga perlu baju ini musim, gitu. Masuk ke suka. Tadi mandiri ada dukanya, kalau mandiri sukanya itu jadi kreatif. Lalu juga bisa bebas explore hobi, fashion, untuk ngedesain ruangan kamar kita sendiri, kita bebas untuk ngelakuin apa aja, karena udah gak ada orang tua yang mungkin nyenye gitu. Bisa bebas traveling, tidak terikat dalam hal, ya bukan, ini bisa menjadi dua arti sih, bisa positif dan negatif, tapi untuk saya ini suka, karena saya pakai kebebasan ini secara bertanggung jawab. Amin. Terikat dengan orang tua ataupun keluarga dekat, gitu. Terus bisa dapat pengalaman baru, kayak bisa mendapat beasiswa ini pun adalah satu pengaruh untuk saya, dan dengan membagikannya kayak sekarang ini, meminimalisir kemungkinan saya menjadi sampah masyarakat di Indonesia. Terus juga bisa bertemu dengan orang-orang yang beragam, pola pikir yang awalnya sempit bisa menjadi makin luas, koneksi juga melebar. Gitu. Ada juga pengalaman yang saya bingung, karena bisa suka ataupun juga bisa duka, yaitu di Jepang harus banyak jalan, di Tokyo kali ya, karena transportasi umum yang sangat baik dan nyaman, jadi transportasi umum itu paling baik, tapi ya berarti kita harus jalan ke sana, nggak naik motor gitu. Terus jadi belajar banyak tentang diri sendiri, ini bisa suka karena jadi memahami diri sendiri, tapi bisa jadi duka karena melalui itu juga tidak gampang gitu. Juga kita jadi mendewasa secara cepat, menurut saya gitu. Nah, terakhir ada beberapa foto saya, mau bagaimana, tapi harapannya juga bisa jadi terinspirasi atau termotivasi, saya juga mau ke Jepang suatu saat, gitu. Ini saya waktu tahun lalu bantu-bantu di pemilu luar negeri di Tokyo, gitu. Di depan kedubes RI di yang ini foto saya sama teman-teman waktu lulus di college,
Ini beberapa aktivitas saya di luar kegiatan sekolah. Saya juga bergereja di sini. Ini teman-teman dan beberapa orang di gereja. Jalan-jalan ke Universal Studio di Osaka. Ini ada beberapa foto. Saya diminta foto untuk masuk di pamflet sekolah. Ya, pergi main, menikmati sakura, hanami namanya. Ini teman-teman sesama Mondu Kagakusho di angkatan saya. Ya, udah kira-kira gitu kali ya. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Dira dan Kak Gines. Ya, sangat menarik sekali paparan materi dari kedua beliau ini ya. Pertanyaan kita langsung sesi diskusi atau tanya jawab dengan durasi waktu 40 menit. Durasi waktu 40 menit. Karena itu kepada semua audiens, ya mari kita menyampaikan ya apa pertanyaan kita terkait dengan Jepang, seperti apa. Untuk sesinya ada 2, sesi pertama butuhkan 3. Saya akan membacakan pertanyaan. Yang pertama dari Kak Irma Soraya. Saat belajar bahasa Jepang secara otodidak, bagaimana porsi kakak belajar dan juga di mana saja tempat les bahasa Jepang di Indonesia yang kakak sarankan untuk pemula? Nah, itu pertanyaan pertama. Apakah langsung dijawab atau semua? Saya bacakan dulu untuk lagi 2 pertanyaan. Mungkin langsung Halo. kali ya. Sama Kak. Dijawab satu-satu ya kalau boleh. Oh iya, silakan dijawab dulu terkait dengan pertanyaan ini tadi. Ini tadi aku sambil lihat-lihat juga, sambil ingat-ingat juga tempat les dulu ya, waktu aku masih di Indonesia. Jadi, kalau belajar individu, itu waktu itu saya tuh selalu, satu hari kosakata harus tambah 5, tambah 5, tambah 5, selalu kayak gitu setiap hari. Jadi durasinya itu sebenarnya nggak terlalu penting. Satu hari belajar 7 jam, satu hari belajar 12 jam, itu nggak terlalu penting. Yang penting itu adalah continue. Setiap hari harus 15 menit, setiap hari harus 30 menit, 5 kosakata, 5 kosakata. Terus untuk tempat les, waktu itu saya pernah dengar tempat namanya Evergreen. Ya, Evergreen. Ini adalah tempat les yang paling lama kalau nggak salah di Indonesia, dan hubungan sama orang Jepangnya itu udah paling paling banyak gitu istilahnya. Jadi mungkin bisa menjadi pertimbangan juga. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Dira. Selanjutnya, atau mungkin ada tambahan dari Kak Ines? Kalau pertanyaan poin keduanya, saya kurang tahu karena saya sendiri tidak les bahasa Jepang di Indonesia. Mohon maaf. Otodidak, saya juga tidak belajar secara otodidak. Jadi mungkin kurang bisa membantu di pertanyaan ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Rahmawati. Apakah untuk melanjutkan pendidikan master di Jepang memerlukan sertifikasi bahasa Jepang juga, atau hanya perlu sertifikasi bahasa Inggris saja? Karena saya pernah baca untuk program master itu dapat tembus hanya dengan sertifikasi bahasa Inggris. Takutnya informasi tersebut tidak benar. Dan umumnya informasi beasiswa untuk studi di Jepang itu seleksinya terdapat pada bulan apa ya, Kak? Apakah pada masa pandemi seperti ini masih berjalan pendaftaran program beasiswanya? Ya, seperti itu pertanyaannya. Silakan kepada Kak Kira dan Kak Ines untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Kak Ines mungkin mau jawab? Gimana ya? Ada di kolom chat kah? Iya, ada di kolom chat. Tadi atas nama siapa? Mohon maaf. Oh, Lingga Rahmawati. Oh iya. Nomor 1.
Untuk nomor 1, saya punya beberapa teman yang datang ke Jepang bukan dari S1 tapi dari S2 atau dari S3. Kebanyakan dari mereka, sekitar 90%, belajar dengan bahasa Inggris, sehingga jelas saja mereka tidak bisa berbahasa Jepang. Jadi dari sepengetahuan saya, mohon maaf kalau salah, tapi tidak memerlukan sertifikasi bahasa Jepang. Demikian. Tapi mungkin saja bisa berbeda, tergantung universitas mana yang dituju gitu. Karena poin nomor 1. Nomor Silakan. 2 ya. Kelihatannya setahu saya tiap beasiswa tuh punya waktu yang berbeda-beda. Kapan mulai seleksi, berapa kali seleksinya, keberangkatan, setahu saya itu berbeda-beda. Apalagi di masa pandemi ini, mungkin juga mereka berubah tanggal-tanggal yang dulunya A jadi B gitu. Jadi saya sarankan teman-teman atau Lingga ini bisa langsung cari ke website universitas ataupun pemberi beasiswa yang dituju gitu kali ya. Apakah ada tambahan dari Kak Gira? Iya, boleh aku mau tambah sedikit. Oke, silakan. Untuk pertanyaan nomor 1, jawaban saya sama kayak Kak Gines. Untuk master biasanya nggak diperlukan bahasa Jepang, sertifikat bahasa Jepang, lebih mendalam ke bahasa Inggris. Karena pada akhirnya teman-teman akan tulis paper itu dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris lebih penting untuk master. Nah, terus untuk pertanyaan nomor 2, ini biasanya pendaftaran itu terbagi menjadi 2 macam, swasta dan negeri. Swasta itu kalau untuk universitas ya, itu dimulainya pada saat bulan akhir tuh maksudnya seperti Agustus hingga November kalau swasta. Tapi kalau negeri itu biasanya dimulainya pada saat September sampai Januari. Jadi agak beda sedikit nih, swasta dan negeri. Biasanya itu adalah durasi di mana mereka menyebarkan aplikasi, kayak gitu. Jadi kalau ini kelewatan, udah nggak bisa apply. Terus untuk tambahin dikit juga, sekalian promosi juga, saya udah pernah bahas ini di channel saya, di Era Natania ya, kalau misalnya ada yang tertarik, boleh dilihat juga. Oke? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaan dari Kak Kevin Yonatan. Ini menunjukkan kepada Kak Gira, kalau mau kuliah atau sekolah bahasa di Jepang, tapi sponsor visanya dari paman, bukan orang tua, yang kebetulan orang Jepang, apakah bisa dalam pembuatan visa student-nya? Aku nggak bisa jawab 100% bisa atau enggak sebenarnya. Tapi sebenarnya, gimana ya, lebih merekomendasikan teman-teman untuk memulai gerantor ya, itu namanya gerantor, universitas teman-teman aja. Kayak dulu, waktu saya ke universitas di Jepang sama sekolah bahasa di Jepang, gerantor saya itu universitas saya sendiri. Kenapa saya lebih rekomendasi? Karena ketika teman-teman mau apply beasiswa, terus tahu nih, pihak beasiswanya tahu kalau ternyata, oh pamannya atau kerabat dekatnya gitu, saudaranya yang dekat, ada yang kerja di Jepang, itu bisa menurunkan kemungkinan teman-teman mendapatkan beasiswa. Jadi lebih baik gerantornya sih menurut saya pihak kampusnya aja kalau bisa ya. Kalau misalnya nggak bisa ternyata baru pakai paman gitu. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari Kak Gines? Wah, saya sendiri karena datang sebagai penerima beasiswa Monbu, jadi visa saya pun sepenuhnya diurus sama kedubes Jepang di Indonesia, di Jakarta waktu itu. Jadi saya pun kurang detail tentang ini kali ya. Mohon maaf, tidak bisa membantu. Oke, terima kasih. Karena waktu masih lama, saya lanjut tambah sesi pertama, saya tambah lagi 2 penanya. Ini dari Kak Jati. Untuk tes JLPT, apakah harus bertahap dari N5 atau bisa langsung ambil tes N2? Silakan dijawab, Kak. Pertanyaan singkat sekali.
Jawabannya bisa. Bisa langsung. Bisa langsung N1 juga. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Abdul Rohman. Saya sebentar lagi akan menyelesaikan studi D3. Jika saya ingin mengikuti beasiswa ke Jepang untuk melanjuti studi saya ke D4 atau S1, apa yang harus saya fokuskan? Apakah berfokus untuk meningkatkan nilai IPK saya di D3 atau berfokus ke hal lain untuk mengikuti beasiswa tersebut? Terima kasih. Silakan dijawab, Kak. Gimana Kak Dira? Apakah ingin menjawab? Dipersilakan. Sorry ya, saya baca sekali lagi pertanyaannya. Sebentar ya, saya akan menyelesaikan. Oh, oke. Jadi sebentar lagi Kakak Abdul ini akan lulus D3 ya. Terus mau melanjutkan studi S1 ke Jepang. Dan apa yang harus difokuskan? Begitu ya kira-kira pertanyaannya. Oke. Jadi, jujur, saya mohon maaf dulu, kalau masuk ke Universitas Jepang dari awal S1, dari semester 1 gitu ya, saya tahu gitu, apa yang harus ditekankan, apa yang harus dipersiapkan. Tapi kalau dari D3 ke S1, jujur saya jarang dengar. Jadi, jarang juga ada pertanyaan kayak gini. Jadi, mungkin saya harus research dulu, nanti bisa disampaikan lewat mungkin Instagram kalau Kak Abdul ini lagi follow saya gitu, misalnya nanti saya boleh bantu jawab. Nah, tambahan kalau misalnya mau masuk S1, itu yang paling penting cuma 3 ya. Sebenarnya nggak cuma 3 sih, tapi ada yang lain, tapi yang paling penting ya 3 ini. Yang pertama itu EJU. EJU adalah skor terhadap nilai-nilai IPA atau IPS. Kedua adalah JLPT atau nilai skor terhadap nilai bahasa Jepang. Terus ketiga adalah TOEIC atau TOEFL. Ini adalah skor terhadap bahasa Inggris. Ketiga ini kalau udah dipersiapkan bisa masuk S1 di Jepang. Terima kasih. Apakah kita berhenti dulu 2 menit? Karena ini maghrib. Gimana Kak Panitia, apakah kita berhenti dulu 2 menit? Atau berapa menit karena ini adalah maghrib? Berhenti dulu, Kak. Gimana? Boleh berhenti dulu, Kak. Sekitar 2 menit. Oke, siap.
Cek. Halo, kita mulai lagi. Terkait dengan pertanyaan tadi, nanti kepada Kak Abdurrahman, silakan di PC pribadi Kak Tira atau DM di Instagram. Selanjutnya kita masuk sesi kedua. Seperti biasa saya akan bacakan pertanyaan. Ini pertanyaan dari Kak Yunike Ceran. Nilai rapor dan minimal rata-rata berapa? Dan apakah ada beasiswa untuk jurusan tata boga? Silakan dijawab, Kak. Untuk nilai rapor, kalau misalnya jalurnya jalur cadangan, ini nggak ngaruh. Jadi kalau jalur utama, ini aku kasih pertanyaannya ke Kak Gines ya. Terus pertanyaan kedua adalah yang jurusan tata boga ada beasiswa atau enggak. Di Jepang itu pada umumnya semua jurusan itu pasti ada beasiswanya gitu. Jadi jangan khawatir. Thank you. Rangka ada tambahan dari Kak Ines, silakan. Untuk pertanyaan tadi, ini kurang jelas ya. Ini apakah ingin mendaftar ke beasiswa, misalnya Monbuka Gakusho kah, atau mau mendaftar ke universitas di Jepang kah? Kurang jelas ditulis, tapi tadi dijelaskan kalau ingin mendaftar langsung ke universitas sama Kadira. Kalau untuk mendaftar beasiswa Monbu, UN dake. Oh. Kalau saya lihat di website Kedubes Jepang, untuk S1 minimal tuh 84 nilai total rata-rata rapor seluruh semester. Dari semester 1 sampai semester 6. Tapi untuk D3 dan D2 itu minimalnya 80 gitu. Nomor 2, apakah ada beasiswa untuk jurusan tata boga? Kalau mendaftar beasiswa Monbuka Gakusho ini, kita diberi kebebasan untuk memilih jurusan apa yang kita mau, dan saya juga punya teman di sini yang kuliah D2 jurusan tata boga, menjadi seorang chef gitu, ada. Jadi jawabannya ada. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Devi Agnias Bari. Apakah dengan tes TOEIC masih bisa digunakan untuk menambah nilai saat mencari universitas? Apa harus TOEFL? TOEFL. TOEIC atau TOEFL ya pertanyaannya. Pada umumnya di Jepang itu pakainya TOEIC, tapi hanya berlaku yang udah diambil 2 tahun sebelum pendaftaran. Jadi kalau udah 3 tahun yang lalu ngambilnya udah nggak aktif. Tapi kalau untuk yang satu lagi tadi TOEFL, pertanyaan satu lagi adalah menambah nilai saat mencari universitas. Iya, udah pasti bukan menambah nilai lagi, tapi biasanya itu adalah dokumen wajib ya. Kayak gitu. Oke. Apakah ada tambahan dari Kak Gines? Silakan. Karena jalur saya bukan S1 langsung masuk, tapi saya transfer dari D2 ke S1, jadi mungkin jawaban Kadira udah cukup lengkap menurut saya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan dari Kak Bastu. Kak Dira, kalau mau apply-nya beasiswa S2, apakah bahasa Jepang yang digunakan Jepang atau Inggris ya? Untuk apply ini untuk beasiswa S2, beasiswa S2, apakah bahasa yang digunakan Jepang atau Inggris ya? Oke. Karena ini beasiswa ya, ini tergantung beasiswanya. Kalau beasiswanya ini mewajibkan pakai bahasa Inggris, ya harus pakai bahasa Inggris, tapi kebanyakan pakai bahasa Jepang, biasanya gitu. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari Kak Gines? Silakan. Mungkin baik kalau dijelaskan lagi di kolom komentar,
beasiswa apa yang dituju, karena ya itu mempengaruhi bahasa apa yang diharuskan gitu. Tapi kalau lanjut dari Indonesia datang dengan S2, langsung S2 gitu, biasanya Inggris kali ya, yang saya tahu. Tidak diwajibkan harus berbahasa, harus fasih atau lancar, memiliki sertifikat bahasa Jepang. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini pertanyaan dari karena pertanyaan saya putar balik ya, minta maaf. Nah, ini pertanyaan singkat ini dari ya karena waktu juga ya masih 9 menit lagi, maka saya akan baca lagi yang terkait dengan ini. Ini dari Kak Abdullah. Saya mau bertanya, rata-rata beasiswa untuk kuliah di Jepang, kuota untuk negara Indonesia berapa ya, Kak? Kuota orang Indonesianya yang kuliah di Jepang. Oke. Kalau untuk beasiswa Monbuka Gakusho, yang saya tahu, itu tidak dibatasi kuotanya, gitu. Jadi, bervariatif, gitu. Ada masa-masa, mungkin sebelum saya gitu, saya angkatan 2017, mungkin sebelum-sebelumnya, sempat ada waktu di mana banyak orang yang diterima, gitu. Tapi, di masa-masa saya, semakin sedikit, gitu. Jadi, kalau saya sih melihatnya, mereka tidak memberi kuota, tapi lebih ke apa ya? Apakah tahun tersebut ada banyak orang berpotensi atau tidak untuk datang ke Jepang dan belajar gitu? Maksudnya, kalau memang banyak ya mungkin di tahun itu jadi banyak yang diterima gitu. Tapi kalau sedikit, mungkin sedikit. Mungkin seperti itu dari saya. Tapi tidak ada nggak didefinisikan dalam kuantitas gitu untuk beasiswa Monbuka Gakusho. Cuman 10 gitu, cuman 3 gitu, tidak. Kalau beasiswa tadi saya sempat sebutkan yang dari non pemerintah, dari company namanya Mitsui Busan Scholarship, itu 2 orang untuk S1. Tiap tahun cuman 2 gitu. Oke, terima kasih. Apakah ada tambahan dari Kak Dira? Ya, aku mau nambahin untuk jalur yang cadangan ya. Jadi, ketika teman-teman cari beasiswa di pamfletnya JASO yang tadi saya udah jelasin, itu kan ada banyak beasiswanya. Nah, di sebelahnya itu biasanya ditulis berapa banyak dia mau ngambil orangnya. Nah, kalau misalnya 20 ya 20 orang, kalau misalnya 10 orang ya 10 orang, kayak gitu. Jadi biasanya nggak dikotak-kotakan dari negara A harus 5 orang, dari negara B harus 2 orang, nggak kayak gitu. Jadi biasanya bebas aja gitu, pilih yang mana aja, kayak gitu. Oke, 2 pertanyaan lagi. Ini tadi untuk jurusan musik di D2 Max, termasuk jurusan piano. Oke, karena saya D2 Max, jadi mungkin semoga membantu. Waktu saya datang, tahun angkatan saya tinggal di asrama selama 1 tahun. Di situ berkumpul para penerima beasiswa Max dari berbagai dunia, dari berbagai negara maksudnya. Lalu ada 1 teman saya, tiga teman saya. Sayangnya 3-3 bukan orang Indonesia. 3 teman saya yang setelah belajar bahasa Jepang, mereka lanjut ke kayak ke college yang khusus mengenai musik gitu. Nah, jadi mereka ngambil vokal atau ngambil gitar gitu. Saya tahu dari mereka, saya melihat mereka, jadi saya tahu, oh ada juga ya yang jurusan ini gitu. Jadi mungkin saya bisa menjawab untuk musik, mengenai musik, sekolah musik, itu ada. Tapi kalau khusus ke piano, saya kurang bisa bilang ada atau tidak ya. Tapi menurut saya worthy untuk dicoba. Oke, apakah ada tambahan dari Kak Gira? Untuk beasiswa Max, ini karena di luar arena aku, jadi aku tidak bisa menjawab apa-apa. Mohon maaf.
Oke, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan singkat ya, tapi saya terbaca dari ini. Kak, saya masih kelas 1 SMA, untuk searching buat beasiswa di Jepang. Mulai dari kapan ya, Kak? Oke, silakan. Lebih cepat lebih baik. Itu udah pasti. Mulai searching ya. Tapi kalau mulai lesnya sendiri, kalau menurut aku paling pas itu mulai dari SMA 2 aja. Soalnya biasanya kalau terlalu lama, itu malah bosen. Jadi untuk menghindari bosen, searchingnya dari SMA 1, mulai lesnya dari SMA 2 gitu. Jadi pas udah UN ya SMA 3, itu udah nggak terlalu sibuk gitu. Terima kasih. Oke, apakah ada tambahan dari Kak ini? Silakan. Setuju sih, lebih cepat lebih baik. Nggak ada kata terlalu cepat untuk searching. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Mohon maaf kesalahan baca nama dan pertanyaan tidak dibacakan. Ya, nanti bisa di PC secara pribadi Kak Kira dan Kak Gines lewat Instagram atau lewat media sosial apapun. Ya, silakan. Karena waktu telah membatasi kita, karena itu saya persilakan perwakilan dari salah satu narasumber dari Kak Kira atau Kak Gines ya untuk closing statement secara singkat, jelas dan padat dengan durasi waktu 3 menit. Mungkin Kak Gines mau closing statement? Dozo, dozo. Arigatou gozaimasu. Kalau gitu, closing statement-nya ini masih sama sih kayak tadi. Lihat ke dalam, bukan keluar. Kuliah di Jepang itu biayanya nggak murah. Sangat besar ya. Udah gitu, orang tua juga ngelepasin kita itu nggak dengan setengah hati, tapi harus dengan, harus ngelepasinnya tuh sangat berat gitu loh maksudnya. Jadi, karena udah ada latar belakang keluarga, udah ada latar belakang finansial yang sangat besar, jadi kita juga harus benar-benar semangat kuliahnya di sini. Ketika nanti udah di Jepang, pasti ada hari-hari di mana kita tuh merasa kesepian, di mana kita kangen sama keluarga dan lain-lain. Tapi nggak usah patah semangat, karena semua orang Indonesia yang lagi belajar di Jepang pun merasakan hal yang sama. Jadi teman-teman tuh nggak sendirian. Seperti itu. Kira-kira udah berapa menit tuh? Oke, terima kasih. Ya, terakhir dari saya, intinya ya, kita berjuang dan kita berusaha untuk meraih impian kita. Jangan takut mencoba, tetapi takutlah jika tidak mencoba. Karena ketika kita mempunyai keinginan, pasti dengan sendirinya apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan dapat berhasil dan sukses. Ibarat belajar public speaking, kita terus berlatih. Dengan sendirinya pasti menjadi pembicara yang hebat. Saya teringat dengan pepatah Latin yang mengatakan, bukan afatlah pidel, non sepe kapendo, yang artinya tetesan air melubangkan batu, bukan karena kekuatannya, melainkan karena keseringannya. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Gira dan Kak Gines yang telah menyampaikan materinya dan sangat menarik. Ya, semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dan siap menunggu kami di Jepang. Ya, semoga bisa ke sana nanti. Baik, karena waktu saya telah selesai, karena itu selanjutnya saya persilakan kepada Master of Ceremony. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada moderator kita yang udah memandu jalannya webinar, yaitu Kak Berto Jabarus, dan juga kepada dua narasumber kita yang luar biasa, Kak Diera dan juga Kak Gines. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih juga udah mau jadi narasumber di webinar ini. Selanjutnya, saya mau ngasih tahu nih teman-teman tahu kan ya kalau di webinar ini kita juga memberikan door prize, yaitu buku mata kunci 2 karya Jero Pauline. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk bisa dapetin door prize ini, teman-teman bisa ikutan persyaratannya, yaitu menyebarkan info webinar yang udah lewat ya. Nah, berarti yang sekarang ini teman-teman harus men-share testimoni dari teman-teman yang udah ikutan webinar ini. Jangan lupa tag Instagram Genggam Tangan dan juga dua Instagram pembicara kita, yaitu Kak Gines dan juga Kak Diera. Lalu ya kita akan mengumumkan
siapa pemenangnya pada H+3 dari kegiatan kita hari ini. Selanjutnya untuk e-sertifikat akan kami bagikan maksimal H+1 minggu dari kegiatan webinar kita hari ini ya, teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman bisa nih nge-follow Instagram dua pembicara kita, Kak Gine sama Kak Diera, dan juga YouTube-nya Kak Diera. Untuk apresiasi dua pembicara kita yang luar biasa ini. Dan juga teman-teman juga harus tahu Kak Diera nih sering banget loh ngupload info-info seputar beasiswa di YouTube-nya. Jadi jangan lupa nih nge-follow, nge-subscribe YouTube-nya Kak Diera. Oke? Selanjutnya, karena kita sudah memulai webinar kita kali ini dengan berdoa, ada baiknya kita juga menutupnya dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Terima kasih untuk teman-teman. Oh iya, untuk rekamannya, recordannya akan kita upload di YouTube Genggam Tangan dan akan kita informasikan melalui grup nanti di grup ya, teman-teman. Mohon ditunggu. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Gines, Kak Diera, Kak Berto.